Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana informasi ini adalah merupakan satu informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Dan ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu yang sedang menantikan pengangkatan menjadi ASN P3K tahun 2024. Ada satu hal penting di sini yang disampaikan dengan tegas oleh anggota Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB. Katanya, tidak hanya berganti status belaka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas dan Samsur Rijal, anggota Komisi 2 DPR RI, akan lakukan kebijakan ini untuk honorer. Nah, kira-kira kebijakan apa yang dimaksud Bapak Ibu? Ingat bahwa ini disampaikan juga ya bukan hanya sekedar pergantian status dari honorer menjadi ASN, tapi berbagai hal, upaya, dan kebijakan dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB. Itulah yang perlu kita ketahui. Nah, kira-kira apa kebijakan terbaik untuk honorer di tahun 2024? Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Disampaikan bahwa Samsur Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR bersama Menteri PEN-RB akan lakukan kiat untuk menangani permasalahan honorer. Ingat Bapak Ibu. Ini informasi terbarunya bahwa Samsur Rizal sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri PEN-RB akan melakukan kiat untuk menangani permasalahan honorer. Hal tersebut diupayakan agar honorer tidak berganti status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belaka. Artinya tidak hanya simbol untuk meraih status ASN P3K. Tapi kemungkinan yang disampaikan di sini adalah hal positif yang mana selain mereka adalah ASN P3K, lalu ada embel-embel yang berupa positif yang sifatnya menguntungkan para honorer yang diangkat menjadi ASN P3K. Maka dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bersama dengan Samsur Rijal selaku anggota dari Komisi 2 DPR RI akan menekankan hal ini kepada salah satu menteri. Akan menekankan hal kepada salah satu menteri. Apa kira-kira kebijakan yang akan dilakukan oleh Samsur Rijal bersama Menteri Pan RB dan salah satu menteri di Indonesia tersebut? Mari simak ulasannya di bawah ini. Penyelesaian honorer telah ditentukan waktunya hingga Desember 2024. Sehingga pada Desember 2024 tidak ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer. Semuanya berstatus aparatur sipil negara. Langkah pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer tersebut yakni dengan dijadikan P3K per time atau dijadikan sebagai P3K paruh waktu. Namun solusi sehingga honorer ini nanti dijadikan P3K per time ini menimbulkan beberapa aspek yang juga harus dikaji secara matang-matang. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mencatat bahwa data honorer ada sejumlah 2,3 juta sebagaimana hasil penataan 2022
dan tercover database BKN ada 2,3 juta. Mengejutkan bahwa ternyata dari 2,3 juta honorer tersebut membengkak menjadi lebih dari 3 juta honorer setelah dilakukan audit kembali. Saat ini pemerintah tengah mengebut peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Jadi peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut nantinya digunakan untuk mengatur tentang kriteria bagi honorer yang dapat dijadikan P3K per time. Tentu saja akan ada beberapa kategori honorer yang diprioritaskan menjadi P3K per time. Beralih dari hal tersebut, Samsuri Rizal dan Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ingin memanggil Menteri Keuangan. Keinginan tersebut bertujuan untuk membahas secara tuntas permasalahan gaji yang akan diperoleh para P3K per time. Sebagaimana Samsuri Rizal menginginkan adanya keselarasan APBD supaya gaji P3K per time tidak menjadi beban APBD di mana dana anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk keberlangsungan pembangunan daerah. Sehingga para P3K per time nantinya bukan hanya saja peralihan status dari honorer belaka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, tetapi benar-benar ada jaminan dari sisi kesejahteraan, yaitu penghasilan setiap bulan yang akan diberikan oleh pemerintah dengan status P3K per time, dan atas jasa kontribusinya itu berapa kira-kira layaknya para P3K per time itu dihargai oleh pemerintah. Nah, satu hal yang perlu disyukuri oleh para honorer bila diangkat menjadi P3K per time, ingat bahwa statusnya adalah sudah aparatur sipil negara. Dan satu hal yang perlu disimak bahwa dengan berstatus P3K per time, itu adalah jembatan bagi para Bapak Ibu honorer untuk meraih impian ke depan menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkini terkait dengan apa kesepakatan antara Menpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI terkait peraturan pemerintah yang sedang dikebut untuk diterbitkan, yaitu dengan tujuan supaya penataan honorer ini secepat mungkin bisa terlaksana, bahkan diupayakan agar tuntas sebelum Desember 2024. Demikian informasinya, semoga apa yang telah disepakati oleh Menpan RB bersama dengan DPR RI dalam rangka memperhatikan nasib honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K bisa terlaksana dan bisa menjadi realita di tahun 2024 tahun depan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.